حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ini pertemuan kelima kita membahas masalah at-taqwa. Karena memang takwa ini adalah sebaik-baik bekal dalam kehidupan ini. Bahkan kita kemarin dan sampai saat ini sebagian saudara kita yang mampu melaksanakan ibadah haji, maka tetap nasihat Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Maka berbekallah dalam melaksanakan ibadah haji itu, karena sebaik-baik bekal itu bekal bukan bekal finansial, Pak. Bukan hanya bekal kesehatan, na'am. Finansial butuh, sehat butuh, cerdas butuh, tapi sebaik-baik bekal dari semua itu at-taqwa, adalah takwa. Fa inna khairaz zad at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam beribadah haji itu adalah takwa. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas makna takwa menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terhimpun dalam 3 ayat yang terus-menerus oleh baginda Rasul diulang-ulang, yaitu surat Al-Imran 102. Takwa ini kaitannya dengan hablum minallah. Ya, kalau bahasa ayatnya itu ya ayyuhan nas ittaqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sudah saya bahas, bahkan satu pertemuan membahas masalah ini. Jadi orang bertakwa itu ada kepastian saya mati dalam kondisi membawa nilai Islam. Masalahnya mati ini rahasia Allah. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tahu kapan dia akan mati. Tapi orang bertakwa itu yang haqqa tuqatih selalu menyiapkan dirinya untuk mati dalam suasana Islam. Islam itu 24 jam membersamai kehidupannya. Karena dia khawatir mati di momentum-momentum yang dia tidak tahu. Sehingga semua lini kehidupannya 24 jam ada Islam di situ. Islam ada di masjid, iya. Tapi juga Islam dia bawa di kantor. Karena boleh jadi orang itu meninggal di kantor. Islam dibawa ke lapangan di saat dia berolahraga. Karena boleh jadi dia meninggal dunia dalam kondisi suasana dia berolahraga. Nah, kalau olahraganya nilai-nilai Islam dibawa, pakaiannya Islami, niat olahraganya juga jelas untuk menjaga hak fisik, terus meninggal dalam suasana seperti itu, itulah makna haqqa tuqatih. Di rumah ada Islam. Ya, di mana saja ada Islam seperti itu. Kita sudah membahas panjang lebar masalah ini.
Nah, yang kedua adalah takwa yang diinginkan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada kita, menyitir sebuah ayat Allah, yaitu awal surat An-Nisa, ayat yang pertama, itu takwa murni berbicara hubungan baik kita hablum minan nas. Kalau ayat Al-Imran 102 adalah hablum minallah, maka ayat pertama surat An-Nisa, takwa yang diinginkan Nabi kepada kita, membawa ayat Allah, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Karena ternyata isi daripada panggilan Allah untuk bertakwa, bagaimana kita baik secara hablun minan nas. Baik dengan suami, baik dengan istri, baik dengan anak-anak kita, baik pula dengan kedua orang tua kita, mertua kita, itulah takwa. Jadi untuk melihat kita ini orang bertakwa atau tidak, kita punya masalah tidak dengan sesama manusia. Ya, bahkan bahasa Allah ketika mengatakan ya ayyuhan nas, terus diingatkan bahwa kita ini bersumber, ya, aslinya kita, nasab kita awal kejadiannya dari Adam alaihissalam, maka setiap melihat manusia, apapun bentuk manusia itu, bahkan apapun keyakinannya manusia itu, ini adalah saudara saya. Kalau beda keyakinan, muncul Pak rasa iba pada diri kita. Saya harus menyelamatkan orang ini sampai mengenal keyakinan yang saya yakini benar. Ya, sehingga tidak ada permusuhan satu sama lain. Apalagi kepada sesama Muslim. Apalagi juga sesama Muslim masih ada hubungan kekerabatan. Itulah orang bertakwa, tidak punya masalah dengan siapapun pula. Nah, yang ketiga, kita juga sudah bahas, takwa itu adalah bagaimana kita bisa menata diri kita sendiri, berbicara masalah performa diri, khususnya dalam masalah komunikasi, yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ini juga sudah bisa kita bahas. Jadi untuk melihat Bapak Ibu, bagaimana kita ini ketakwaan kita, lihat bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, untuk apa kita berbicara, di momentum apa saya harus berbicara seperti ini, tepat tidak pembicaraan saya, ada dampaknya tidak pembicaraan saya. Jadi seorang bertakwa itu setiap dia berbicara, kalau bahasa Allah, wa qulu qawlan sadida. Kira-kira begitu jemaah sekalian. Nah, walaupun sebenarnya ada sentuhan-sentuhan takwa di ayat-ayat yang lain, kemarin kita juga sudah bahas, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang benar, yang jujur. Jadi orang bertakwa itu Bapak pasti lurus, pasti tidak akan neko-neko, tidak ada tipu-tipu. Pembicaraannya, sikapnya, omongannya, amalnya, perbuatannya, muamalahnya, diamnya penuh dengan kejujuran. Ya, tidak ada basa-basi. Qulu qaulan sadida. Ini makna takwa yang ketiga, artinya melihat Pak pada pribadi. Saya ini bertakwa tidak? Lihat bagaimana cara kita berkomunikasi dalam hidup ini. Nah, kemudian Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, yang benar. Benar dalam segala hal. Orang bertakwa tidak akan berbohong jemaah sekalian. Nah, yang terakhir yang saya bahas adalah bertakwa itu ada kaitannya dengan masalah pandai mengevaluasi diri. Yaitu surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah dia lakukan. Lighadin, untuk hari besok. Maka orang bertakwa jemaah sekalian, pasti Pak, hari-harinya itu hari esok harus lebih baik daripada hari kemarin. Karena hari kemarin menjadi pelajaran bagi kita. Yang baik kita pertahankan, bahkan lebih baik lagi. Yang tidak baik jangan sampai terulang lagi. Perbanyak istighfar dan bertobat. Orang bertakwa terus begitu ma'asyar muslimin. Nah subhanallah Bapak Ibu, kenapa ketika ditawar kalau tak mirsad, apakah masih bahas takwa? Iya, bahas masalah takwa. Karena momennya Bapak, kita sekarang sudah berada di hari yang ketiga ya, bulan Muharram ini. Begitu cepatnya waktu berjalan Bapak ya. Dua momentum besar sudah kita lewati bersama-sama di 1447 Hijriah yang lalu. Dan kita 3 hari yang lalu, sejak hari Selasa Pak ya. Selasa,
Ini sekarang sudah masuk malam yang ketiga, Pak. Malam yang ketiga. Malam Selasa, malam Rabu, sekarang malam Kamis, jamaah sekalian. Tidak terasa waktu, jamaah sekalian. Tapi sebenarnya jenengan sudah melewati dua momentum besar, momentum Ramadan dan momentum Dzulhijjah. Di Ramadan puncaknya momentum itu adalah di 10 malam terakhir. Dan puncaknya lagi sampean dipertemukan dengan malam Al-Qadar, di mana seluruh malaikat atas perintah Allah turun untuk mengamini, mengawal permintaan dan doa-doa terbaik kita untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum yang kedua, Allahu Akbar, itulah yang 23 hari yang lalu sudah kita lewati, Bapak. Sebulan yang lalu, yaitu momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai Allah bersumpah wal fajri wal layalin ashar, dan puncak semua itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Dan di hari Arafah itu bukan malaikat lagi yang turun, Bapak, tapi Allah yang turun kepada kita. Terus waktu berjalan, tiba-tiba kita dikejutkan Selasa yang lalu, kalau PBNU Pak katanya hari ini. Sekarang sudah masuk malam yang kedua. Nah, oke lah, kita tidak mau masuk di bab seperti itu, tapi yang jelas kita berbicara masalah waktu. Ya, kita dikejutkan, kita ternyata sudah berada di 1448 Hijriah. Jamaahkan panjang umur semuanya Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan jenengan semua, seluruh amal saleh yang sudah kita lakukan di hari-hari, di pekan-pekan, di bulan-bulan dan tahun-tahun yang lalu, semuanya diijabai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimis Bapak ke depan ini, ya walaupun sekarang gonjang-ganjing geopolitik dunia ini kan luar biasa Bapak ya. Tapi kalau ngelihat besok Jumat katanya sudah ada perjanjian antara Amerika dan Iran di Swiss Pak ya. Mau tanda tangan apa wallahu alam. Ya, salah satunya Selat Hormuz mau dibuka, yang mungkin kebutuhan insyaallah Pertamax akan turun lagi harganya Pak. Ya, wallahu alam. Ini saya lihat tadi, saya baca, aduh semua wakil menterinya, staf menterinya, DPR-nya, tidak mustahil akan turun lagi Pertamax itu. Mudah-mudahan turun betulan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita Pak, sudah selesai sebenarnya Pak. Kita ini hidup tidak bergantung kepada BBM, juga tidak bergantung kepada Amerika dan Iran dan Cina segala macam. Kita punya Allah Pak. Yang memiliki alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi, itu modalnya juga takwa, Pak. Modalnya takwa. Dan takwa ini akan menyelesaikan semua masalah kita. Kan ayatnya sudah cukup jelas ketika Allah ngangkat dalam surat At-Talaq itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, Pak. Sesulit apapun pula masalah yang menimpa kepada kita, jangankan urusan krisis, Pak, urusan ini, hatta urusan sakit, urusan yang sangat pelik, solusinya cuma takwa, Pak. Wa tazawwadu. Dan Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak hanya itu, Bapak. Jelas bahasa Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan rezeki tanpa ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa diduga-duga, Pak. Kaget kita, Pak. Walaupun rezeki itu tidak harus berbentuk fulus, Pak ya. Coba kebanyakan kita kalau bicara rezeki harus bentuk fulus, Pak. Padahal rezeki itu, Pak, sehat itu rezeki. Ya, sehat Pak rezeki. Dengan sehat sampean bisa ke sini, Pak. Coba sampean sakit, uangnya miliaran tapi sakit, Pak, tidak bisa ke masjid. Ya. Jadi sehat itu rezeki. Cerdas itu, Pak, tidak pikun, itu juga rezeki. Allahu Akbar. Istri yang setia, suami yang perhatian sama istri, itu juga rezeki. Anak-anak yang birrul walidain, itu juga rezeki. Tetangga Pak yang loyal pada jenengan, perhatian sama jenengan, juga rezeki. Karyawan-karyawan yang loyalitasnya luar biasa kepada kita, itu juga rezeki. Ayo, berpikirlah jemaah sekalian. Rezeki itu tidak hanya berbentuk kaplingan harta uang seperti, walaupun kita butuh Pak, dengan siapa tidak butuh uang jemaah sekalian. Butuh Pak. Tapi itu bukan segala-galanya. Saya tidak sekali dua kali Pak, kebetulan saya banyak teman relasi-relasi yang dahef-dahef. Kadang-kadang Pak, dengan rezekinya jadi sumpek. Fulusnya banyak, tapi penyakitnya juga banyak.
Fulusnya banyak tapi rumah tangganya berantakan. Fulusnya banyak, anaknya narkoba. Naudzubillah. Ayo berpikirlah jamaah sekalian, takwa ini Pak, Allah ngasih rezeki kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu ketika hak-hak Allah diperhatikan, larangan-larangan Allah dia hindari betul karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semua urusannya Pak dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Baik urusan dunia apalagi urusan di mana? Di akhirat nanti jamaah sekalian. Yaj'al min amrihi yusra. Ini ayat Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, jenengan sekarang sudah berada di 1448 Hijriah tanggal 3 malam ini, ma'asyarul muslimin. Pertanyaan besarnya Bapak, ada tidak kesadaran Pak? Naam, secara jumlah bilangan umur kita ini bertambah Pak. Bertambah memang. Macam saya, jemaah sekalian, nambah 1 hari Pak malam ini. Besok nambah lagi 1 hari lagi. Tapi sebenarnya kalau kita sadar, jatah hidup kita berkurang. Karena likulli ummatin ajal, karena setiap manusia ini ada batasan umurnya, Pak. Batasan umurnya. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun. Ya mudah-mudahan sampai 100 tahun, Pak. Tapi tidak pikun. Yang repot 100 tahun ngamuan. Ya. 100 tahun banyak maunya, Pak. 100 tahun megang HP terus kerjaannya jamaah kan. 100 tahun senang iktikaf di depan televisi, Pak. Ya. Ngeri ini, Pak. Kita pingin bertambah umur, kata Nabi kan khairukum man tala umuru. Memang sebaik-baik kamu itu yang panjang umurnya, tapi juga banyak amal kebajikannya, banyak ketakwaannya. Yang repot, yang seburuk-buruk kamu, wasyarrukum, yang panjang umurnya tapi sa'amalu. Amalnya Pak, banyak dosanya. Amalnya banyak sia-sianya jamaah sekalian. Nah ini yang kita takuti saudara sekalian. Nah saudara, izinkan saya pada malam yang sangat mulia ini, malam yang ketiga bulan Muharram ini, untuk merenungi nasihat Nabi kepada kita. Insya Allah kalau sampean merenungi dan memperhatikan serta mengamalkan 4 nasihat Nabi ini, sampean akan bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Apa kata Nabi? Ini ada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ada mengatakan Abu Hurairah riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis sahih ini jemaah sekalian, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan tergelincir. Ini semua takwa, Pak. Tidak akan tergelincir 2 kaki seorang manusia sebelum nanti ditentukan orang itu ke surga atau ke neraka. Kita ini kan mau mati, Pak. Ya, nanti kalau mati hanya ada 2 pilihan ya mas kalian di akhirat Pak. Ke surga atau na'udzubillah ke neraka. Insya Allah kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti kalau betul-betul pengen ke surga ada 4 pertanyaan Pak. Kalau berhasil ke surga, kalau tidak berhasil, na'udzubillah, mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, harus menjadi bahan evaluasi buat kita semua, perenungan buat kita semua. An umrihi fima afna. Ini 1. Umurnya. Umur. Usianya. Dihabiskan kemana? Saya lanjutkan dulu ya. Yang kedua, wa an jismihi fima ablah. Badannya. Badannya itu rusak, loyo karena apa? Sakitnya karena apa? Oke. Yang ketiga, wa an ilmihi fima amila bi. Ilmunya diamalkan untuk apa? Ilmunya untuk apa itu dia dapatkan? Dia belajar sampai S2, S3 atau S1 tuntas. Belasan tahun duduk di bangku mengkaji dan menelusuri ilmunya Allah. Ada tidak dampaknya? Itu juga akan ditanya oleh Allah. Dan yang terakhir adalah wa an malihi, hartanya. Hartanya Pak. Harta ini pertanyaannya 2. Kalau yang tadi tidak yang 3 itu Pak. Umurnya 1 pertanyaan. Fisiknya 1 pertanyaan. Ilmunya 1 pertanyaan. Yang keempat ini 2 pertanyaan. Harta.
Harta itu 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya? Dan yang ketiga, dialokasikan kemana? Baik, kita sekarang merenungi yang pertama dulu ya mas sekalian. An umrihi fima afna, umur Pak, usia. Usia, bicara waktu Pak. Waktu. Alhamdulillah Pak, ayo kita bersyukur udah sampai detik ini sampean dipercaya oleh Allah masih bisa hidup untuk menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Kan begitu ya mas sekalian. Kita diturun ke dunia untuk mengelola dunia Pak. Bukan untuk merusak dunia Pak. Kita tidak ingin jadi benalu di dunia ini ma'asyar muslimin. Kita turun ke dunia ini untuk menjadi khalifatullah, memakmurkan dan mengendalikan dunia ini sesuai dengan perintah Allah, dan dengannya turun Al-Quran, turun Nabi untuk mengarahkan kita supaya kita menjadi manusia-manusia yang bisa mengelola dunia dengan baik. Tapi di dunia ini berapa lama jemaah sekalian? Dibatasi oleh usia, oleh waktu, umur. Ada yang 50 tahun. Mertua saya Bapak 54 tahun meninggal. Ibu saya Pak 48 tahun meninggal. Saya 62 tahun masih bisa bertahan hidup. Tahu. Dan tolong disadari, Kanjeng Nabi menyampaikan, a'maru ummati, rata-rata Pak, umur umatku itu, usia umatku itu 60 sampai 70 tahun. Rata-rata Pak, rata-rata. Kalau dibuat rata-rata seluruh dunia ini, umat Muhammad ini umurnya 60-70 tahun. Bahkan Nabi mencontohkan dirinya. Nabi berapa umurnya itu? Meninggal pada usia 63 tahun. Itu kalau almanak Hijriyah, Pak. Kalau almanak Miladiyah, itu umur Nabi 60 tahun, Pak, sekian bulan. Saya lebih tua, Pak, daripada Rasulullah. Saya 62 lebih sekarang, jamaah sekalian. Iya, Nabi itu kalau ngikuti almanak Hijriyah, 63 tahun. Tapi kalau mengikuti almanak kita, Miladiyah ini, Masehi ini jamaah sekalian, umur Nabi 60 tahun sekian bulan, Pak. Dipanggil Habibullah, kekasih Allah, kecintaan Allah. Meninggal dunia jamaah sekalian. Nah saudara, maka orang yang cerdas selalu Bapak berpikir, ada tidak kontribusi positif saya hidup di dunia ini? Saya diakui tidak oleh Allah sebagai khalifahnya, sebagai wakilnya di dunia ini, Pak. Allah percaya kepada kita loh, Pak. Tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya pada jin. Allah percaya kepada kita manusia untuk memakmurkan dunia ini. Tapi ingat, dibatasi oleh waktu. Pertanyaannya, mohon maaf jemaah kalian. Ini kan, saya suka menukik Pak pertanyaan begini. Khususnya buat saya pribadi Pak. Kalau kemudian malaikat maut datang, terus bisik-bisik sama kita Pak. Hei fulan, aku diperintah oleh Allah nanti menjelang subuh nyabut nyawamu. Untuk mencabut nyawamu. Kira-kira siap enggak kita ini Pak? Coba ditimbang-timbang Bapak. Waktu yang sudah kita lewati ini dari mulai lahir Pak sampai sekarang, mana yang lebih banyak amal salehnya dengan amal tidak salehnya Pak? Mana yang lebih banyak amal ibadahnya dengan amal mubahnya Pak? Saya tidak bicara amal dosanya ya. Amal baiknya, amal ibadahnya dengan amal mubahnya Pak. Ngeri juga jemaah sekalian. Ya, untung Pak, Allah masih menyuruh kepada kita untuk beristighfar, bertaubat ya. Mengakui semua kesalahan kita, menangisi Allah. Mungkin sadar Pak, sadar itu sudah sinyal dari Allah kalau Allah mencintai kita. Berbahagialah kalau ada kesadaran pada diri kita bahwa kita banyak dosa gitu. Terus merapat kepada Allah. Itu sudah sinyal Pak kalau Allah ingin menyapa kita. Yang repot kita ini sudah umur kepala 6 macam saya ini, kepala 7, kepala 8, apalagi kepala 9 kemudian tidak sadar Pak. Nah, ini yang berbahaya ma'asyar muslimin. Usia Pak, usia. An umrihi fima. Makanya bicara usia kan bicara waktu ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah Pak dengan waktu ini. Banyak sekali dalam Al-Qur'an Pak. Banyak sekali. Kenapa? Karena yang banyak manusia dengan waktu ini tidak menjaganya dengan benar. Lewat begitu saja. Tiba-tiba kaget Pak. Loh, sudah 60 tahun. Sudah 70 tahun. Allahu Akbar. Ya Allah. Apa Bapak ya? Saya bicara apa adanya Pak ya. Saya akhir-akhir ini Bapak
setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, 4 tahun, 4, 5 tahun lah. Ya. Kalau sudah masuk akhir tahun, suka-suka diundang Pak oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah, BUMN, sekarang dan antara Pak ya. Apalagi gitu. Saya nggak akan nyebut di sini, nggak enak Pak. Itu biasanya kadang mengundang para karyawan yang tinggal setengah tahun, 1 tahun mau purna tugas. Diundang Pak untuk dimotivasi. Itu wajahnya memang tidak ada wajah-wajah sumringah Pak. Wajah-wajah tertekan. Karena tidak akan ada peluang lagi untuk beramal Pak. Saya bilang, kenapa? Seharusnya ini menjadi peluang amal saleh yang luar biasa. Jenengan sudah punya pengalaman bertahun-tahun. Ayo, mumpung masih ada waktu 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, transfer Pak pengalaman-pengalaman baik ini kepada junior-junior kita itu Pak. Tidak usah sedih, pastikan saya keluar dari kantor ini, amal jariah saya mengalir terus gitu. Ini enggak jamaah sekalian. Ya, kayak post-power syndrome itu jamaah sekalian. Ya. Bapak, saya sering berilustrasi. Tadi kemarin malam saya juga berilustrasi Pak di masjid, saya bahas masalah ini. Itu kalau jenengan lihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru Nabi Bapak di usia pensiun macam kita ini Pak, Nabi ada perintah jihad Pak. Begini, Nabi itu diangkat oleh Allah menjadi Rasul dan utusannya itu pada umur berapa? 40 tahun. Terus berdakwah Pak di Mekah selama 13 tahun. Ya kan, dengan berbagai macam rintangannya, hambatannya, ujiannya, musibahnya. Jadi berapa umur Nabi? 53 tahun. Terus hijrah ya. Hijrah kemana? Ke Yathrib, ke Madinah. 1 tahun, 2 tahun pertama Pak, tetap tidak ada perintah apa-apa Pak. Hanya perintah-perintah syariat-syariat segala macam. Muamalah. Terus baru tahun kedua ada perintah jihad. Berapa umur Nabi? 55 tahun Pak. Mirip-mirip lah dengan usia pensiun Pak. Justru umur 55 tahun ada perintah perang Pak. Saya ingin mengatakan kepada yang purna tugas itu, justru di usia inilah perang jenengan yang sebenarnya gitu. Jenengan sudah punya pengalaman hidup, pengalaman di kantor, yang baik transfer semuanya. Mumpung masih ada sisa waktu 6 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun, ikut juga Pak dalam kajian itu. Sampaikan kepada yang di bawahnya, biar jadi amal jariah buat kita. Terutama yang dokter-dokter Pak ya. Ini kan dokter agak-agak feodal dikit Pak. Kalau lebih senior lebih ingin dihargai sama juniornya. Seharusnya Pak, dia yang senior Pak, tumpahkan semua ilmunya Pak. Pengalaman terbaiknya sampaikan kepada muridnya Pak. Begitu nanti dia meninggal dunia Pak, pahalanya ngalir terus kepada yang bersangkutan Pak. Tapi enggak Pak, di-coupling. Junior tidak boleh masuk di couplingan ini jemaah sekalian gitu. Dimonopoli ilmu Pak. Kita padahal dibatasi oleh waktu jemaah sekalian gitu. Dibatasi oleh waktu Pak. Ujungnya kita meninggal dunia. Nah ketika kita meninggal dunia ini, an umrihi fi ma'afna. Saya berharap jemaah sekalian meninggalnya kita ini Bapak banyak amal-amal jariah Pak yang mengalir kepada kita semua. Paling tidak beginilah Bapak ya. Pastikan Bapak, jenengan kan punya anak ya. Punya mantu Pak, punya cucu. Tanyaannya Pak, saya mau mati. Ketika saya mati kira-kira anak-anak saya mendoakan tidak pada kita Pak. Mumpung kita masih punya waktu seperti ini ma'asyar muslimin. Kawal Pak terus. Pastikan waktu yang kita punya adalah waktu-waktu istimewa jemaah sekalian dalam kehidupan kita. Oke. Ini waktunya mau habis. Berikutnya apa kata Nabi SAW? Wa anjismihi fi ma'ablah. Fisiknya. Loyonya itu karena apa? Ya kalau udah tua pasti loyo Pak. Ya itu sunatullah. Tapi saya bangga Pak, senang dengan jenengan semua ini Pak. Justru di usia-usia tua kayak gini masih bisa ke masjid. Allah, ini karunia Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang tua bisa begini Bapak. Harus kita syukuri.
Orang kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, akan ditambah nanti. Lebih nikmat lagi, semakin tua Pak, nanti semakin mendekati ajal, insya Allah kita meninggal di masjid kalau perlu Pak. Ya, itu kita berharapkan Pak. Ya. Nah saudara, ini fisik Pak, fisik. Ini fisik amanah dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Allahul ladzi khalaqakum. Allah yang menciptakan kita nih Pak. Mata ini amanah, telinga ini amanah, lisan ini amanah. Ini fisik Pak. Otak kita ini amanah, ya, tangan kaki kita amanah, semuanya amanah Pak. Ya, bahkan dulu para salafus saleh jamaah sekalian Pak, sampai sakitnya pun Pak dievaluasi. Karena sakit itu ada kaitannya dengan masalah fisik Pak. Orang kalau sakit akhirnya tidak bisa maksimal beribadah pada Allah Ta'ala. Kenapa? Dia menjaga betul fisiknya Pak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Allahu Akbar. Saya terbiasa Pak setiap Ahad pagi di masjid saya membedah kitab namanya Afatun ala Tariq. Kendala-kendala kehidupan dalam perjalanan kehidupan kita ini Pak. Hambatan-hambatan yang mengganggu misi kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah. Salah satunya itu al-futur Pak. Ada masa jenuh beribadah. Sakit itu Pak futur. Orang kalau sakit, ini sakit kan kaitannya dengan fisik Pak. Ya kan? Orang kalau sakit, tidak bisa ke masjid Pak. Orang kalau sakit, tidak bisa tenang Pak baca Quran. Orang kalau sakit, susah untuk tahajud Pak. Orang kalau sakit, tidak bisa silaturahim. Tidak bisa datang ke pengajian Pak. Mau umrah, mau haji sakit, batal semuanya Pak. Kenapa? Berarti fisik ini harus dijaga. Itu akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas Bapak nangis Pak ketika sakit itu. Emang generasi terdahulu ke salafus saleh. Kenapa? Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku. Jangan kau cabut nyawaku dalam kondisi aku sakit begini. Kenapa Pak? Karena dia merasa tidak maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin meninggal Pak dalam kondisi apa? Sehat, segar, bugar, nikmat beribadah kepada Allah. Kan beda Pak. Sampai ngaji begini kalau sakit Pak, habis minum obat ngantuan Pak. Iya kan? Tidak bisa mencerna Pak apa yang saya bahas ini ya Mas kalian. Ngomong satu ngantuk Pak. Bangun-bangun udah selesai. Karena sakit Pak. Ada gula. Ya. Atau habis minum obat apa Pak, flu, minum obat kelebihan sampai membawa ngantuk. Terpengaruh Pak. Pokoknya orang kalau sakit berpengaruh pada peluang-peluang amal saleh tidak bisa maksimal ya Mas sekalian. Untung kita punya kaidah Pak ya, innamal a'malu binniyat. Makanya muslim yang baik Pak, apa yang dia makan diperhatikan. Karena saya tidak ingin sakit. Saya makan untuk sehat, bukan makan untuk sakit. Olahraganya diperhatikan Pak. Saya berolahraga untuk sehat. Bukan hanya kesenangan Pak. Karena ketika saya sehat, saya bisa ke masjid. Saya bisa salat 5 waktu. Ya, saya tidur juga Pak. Diatur pula. Karena orang kebanyakan tidur Pak. Sakit juga Pak. Gak enak semuanya jamaah sekalian. Ada waktunya tidur, ada waktunya olahraga, ada waktunya makan. Tapi diatur semua Pak. Hak-hak badan. Makanya kata Nabi, wa inna li badanika alaika haqqa. Sungguh untuk badanmu itu ada hak-hak untuk diperhatikan. Ada hak-hak badan untuk diperhatikan Pak. Ini mata, saatnya tidur ya tidur Pak. Tapi jangan tidur terus. Ya, saatnya membaca Pak. Tapi jangan baca terus. Rusak juga sama mata jamaah sekalian. Ya. Saatnya kita makan ya kita makan. Dan tahu Pak apa yang kita makan. Dan tahu betul Pak di mana posisi kondisi kita ketika makan. Saya umur begini. Makan apa yang pas untuk saya. Vitamin apa yang pas untuk saya minum. Dan lain sebagainya. Jadi kata Nabi. Anjismihi fima ablah. Badanmu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagian Bapak enggak usah kemana-mana lah Pak. Sampai yang kalau sakit Pak, apalagi usia-usia kepala 6 nih Pak, merepotkan orang banyak. Mohon maaf ya, Bapak-bapak tuh ya. Kalau sakit Pak, merepotkan mantu, merepotkan anak, merepotkan. Mudah-mudahan tuanya kita tidak merepotkan banyak orang Pak. Saya Pak berdoa terus Pak. Saya kemarin haji Pak. Saya pengen mati di sana tuhnya nih Pak. Iya, saya pengen mati. Saya berwasiat pada anak saya semuanya Pak.
Saya utang-utang, saya bukan utang, titipan-titipan semua saya kembalikan, Pak. Titipan untuk Palestina, titipan untuk wakaf, titipan UI, itu semua saya panggil semua pengurus yayasan saya, tak serahkan semuanya, Pak. Saya tidak ingin punya beban. Saya takut saya mati, Pak. Dan untung kalau saya mati pas haji kemarin, jemaah sekalian. Alhamdulillah, ya. Tapi Allah berkehendak belum mati, Pak. Ya, Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat semuanya, insya Allah, jemaah sekalian. Dan mati ada kepastian husnul khatimah, jemaah sekalian. Kita mau mati, Pak. Nah, yang repot kalau kemudian matinya kita ini, Pak, merepotkan orang banyak. Iya, Pak. Orang kalau udah sakit tidak menjaga fisiknya, Pak. Seharusnya istri di rumah bisa tahajud, tidak bisa tahajud, jaga suaminya. Ya tetap berpahala sih. Itu berpahala, Pak. Tetap tergantung pada niatnya juga. Tapi kalau coba kalau semuanya sehat, Pak. Kan sama-sama bisa tahajud, sama-sama bisa baca Quran. Loh, saya kalau sakit, Pak, ya Allah, saya merasakan sekali. Buka Quran nih, di samping sama ibunya Nana, Pak. Dibuka, baca selebar, 2 lembar, ngantuk, Pak. Sakit. Tapi kalau dalam kondisi sehat, ini saya 2-3 hari ini, Pak, saya sendirian di rumah, Pak. Itu sehari kadang-kadang bisa sampai 8 juz bisa baca Quran, Pak. Iya bisa. Bisa 5 juz, 8 juz. Minimal 3 juz. Kenapa? Sehat, Pak. Kalau sakit, tidur terus, Pak. Tidak bisa buat apa-apa. Maka mumpung masih sehat, ayo jaga fisik ini dan maksimalkan, niatkan sehatnya saya ingin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, wa an ilmihi, ilmunya ya. Mudah-mudahan ilmu kita semuanya aplikatif, bisa diamalkan ya. Pak, ini semuanya kan ilmuwan semua ya. Minimal lulus SMA ya. SMA itu kalau sampean hitung-hitung, itu sudah 12 tahun, Pak. Mendalami ilmu. SD 6 tahun. Ya kan? SMP 3 tahun, 9 tahun. Ya. Terus SMA 3 tahun. Jadi berapa? 12 tahun sudah, Pak. Perguruan tinggi 4 tahun lagi, Pak. Jadi berapa? 16 tahun. 16 tahun menggali ilmu. Ada nggak kontribusinya buat agama ini, jamaah sekalian? Kontribusinya buat kemanusiaan ini. Ilmu ini, Pak, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berdoa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak bisa khusyuk. Minta, Pak, pada Allah ilmu kita bermanfaat. Ya, karena ilmu ini bagaimana pula ilmu ini, Pak, sangat dibutuhkan. Kalau sudah bermanfaat, Bapak, dibutuhkan, Pak, oleh bangsa dan negeri ini. Ini bangsa, Pak. Bukan tidak banyak orang yang pintar, Pak, tapi tidak bermanfaat kepintarannya, Pak. Doktor banyak, profesor banyak. Yang sekolah-sekolah di luar negeri pulang-pulang semua pintar-pintar semua, Pak. Tapi semuanya kena kasus, jamaah sekalian. Coba dia punya ilmunya bermanfaat, ada kontribusi, Pak. Ini saya berbakti pada negeri. Saya diberi oleh Allah sampai S2, sudah master, sudah doktor. Apa yang saya berikan pada kemanusiaan ini? Selesai urusan kita, ma'asyar muslimin. Terakhir, Nabi mengatakan, wa'an malihi, hartamu. Ini juga akan dievaluasi oleh Allah. Mudah-mudahan, Pak, rezeki sampean semuanya, rezeki yang halalan, thayyiban. Pak, detail akan ditanya oleh Allah. Walaupun semua kita sudah punya kepelingan rezeki, Pak. Tapi kan kita sudah berusaha, Pak ya. Dan ketika berusaha, jangan neko-neko. Carilah rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Pastikan, Pak, saya hanya ingin mencari rezeki yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menyiapkan, Pak, untuk diberikan kepada kita. Mungkin nanti, Pak, ada tambahan dari Allah, Pak, tapi belum tentu jadi rezeki kita. Tapi kalau kita menjaga dengan benar, tambahannya itu, Pak, akan tumpah kan ya. Dan tumpahnya lari ke masjid, Pak. Lari ke anak yatim, lari ke umroh, lari ke haji, ya, lari ke zakat, lari ke sedekah. Enak. Yang repot ditambahin oleh Allah medit, Pak. Padahal itu titipannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya berharap mudah-mudahan harta kita semuanya harta yang halalan, thayyiban. Itu pun masih ada pertanyaan berikutnya, Mbak. Apa pertanyaan berikutnya? Wa fima anfaqah, dialokasikan kemana? Dibelanjakan kemana? Ya, diputar kemana? Diusahakan kemana? Mudah-mudahan, Pak, alokasi harta yang kita punya ini semuanya tepat sasaran, Pak. Karena sekarang banyak orang harta, Pak, mohon maaf, berharta,
rizkinya berlimpah, tapi salah menumpahkannya, Pak. Ya, di kampungnya, masjidnya dipugar, bertahun-tahun tidak banjir jadi, Pak. Padahal rekeningnya banyak, Pak. Tidak tersentuh sama sekali. Itulah harta yang tidak barokah, Pak. Ya, tapi kalau sampean kemudian tampil, menyelesaikan semua itu, itulah uang kita yang sebenarnya, ma'asyar muslimin. Wa fi ma'anfaqah, dialokasikan ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada Allah kalau kemudian kita punya harta, Pak, tepat sasaran. Alokasinya jelas gitu. Nikahkan anak proporsional, Pak. Tahu momentum, siapa yang kita undang, siapa yang akan makan dalam undangan makanan anak kita, segala macam. Ya, bangun sumur tempat-tempat yang kering dan lain sebagainya, membantu anak-anak yatim. Minimal Pak memperhatikan ke atas orang tuanya, kakeknya, ke bawah anak cucunya, ke samping saudara-saudaranya. Perhatikan Pak, sebelum kemana-mana. Itulah harta yang tepat sasaran yang nanti tidak punya delik hukum di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, 4 pertanyaan ini Bapak detail Pak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Umurnya dihabiskan kemana? Tuanya karena apa? Fisiknya, loyonya sakitnya karena apa? Ilmunya diamalkan atau tidak? Dan yang keempat, hartanya. Dari mana dia mendapatkannya dan dialokasikan kemana, Pak? Ini kita sudah masuk di 1448 Hijriah. Ke depan memang kata Nabi, tantangan bukan semakin kecil. Wala ya'ti zamanun ala ummati illa walladhi ba'dahu asyaddu min. Memang tidak akan datang satu masa kepada umatku kecuali masa-masa berikutnya ini, Bapak, semakin dahsyat permasalahan yang akan kita hadapi. Tidak ada jalan lain, Pak. Ayo, takwa ini kita sudah 5 kali pertemuan, Pak. Ini mungkin pertemuan terakhir ya. Ayo kita jaga betul. Kita kawal betul, Pak. Hari-hari kita adalah hari-hari takwa. Sampai sudah punya modal Ramadan dan modal Dzulhijjah kemarin, Pak. Ramadan kita berpuasa, lanjut dengan puasa sunnahnya. Ramadan kita salat malam, lanjut dengan tahajudnya. Ramadan kita baca terus Qur'annya, Pak. Ramadan kita suka berinfak terus, Pak. Itu takwa. Terus kemarin diingatkan untuk kemudian menata kehidupan rumah tangga kita, hablum minan nas kita. Ya, puncaknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ayo kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini dilanjut terus. Dan itulah takwa yang sebenarnya, ma'asyar muslimin. Takwa memanfaatkan momentum waktu yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, panjang umur semuanya. Mudah-mudahan 1448 Hijriah ini, tahun yang membahagiakan buat kita semua, memberkahi kehidupan kita semua. Sampai tidak perlu takut, Pak, ya, dengan hambatan-hambatan, dengan isu-isu yang tidak karuan. Ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, antisipasi semua itu, hadapi semua itu dengan memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah yaj'al lahu makhraja. Yaj'al min amrihi yusra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yu'allimukumullah. Bahkan Allah akan memberikan ilmu, Pak, kepada kita kalau takwa ini sudah mewarnai semua kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا
lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.